Namo Buddhaya. Di video kali ini saya akan membahas tentang sejarah dan keautentikan Tipitaka. Tetapi sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Venantius Junior Samudera dari kelas BUMB dengan nomor NPM 2131042. Tipitaka. Tipitaka merupakan kitab suci agama Buddha yang berisikan tentang ajaran-ajaran Dharma Sang Buddha selama 40 tahun. Di bawah kita memiliki contoh gambar Tipitaka yang ada di dunia ini. Sejarah Tipitaka. Beberapa minggu setelah Sang Buddha wafat, yaitu di 483 sebelum Masehi, seorang biku tua yang tidak disiplin bernama Supada berkata, "Janganlah bersedih kawan-kawan. Janganlah beratap, sekarang kita terbebas dari petapa agung dan tidak akan lagi memberitahu kita apa yang sesuatu dilakukan dan apa yang tidak. Yang membuat hidup kita menderita, tetapi sekarang kita dapat berbuat apapun yang kita senangi dan tidak berbuat apa yang tidak kita senangi." Maha Kassapa Thera setelah mendengarkan kata-kata itu memutuskan untuk mengadakan persamaan agung di Najagaha. Dengan bantuan Raja Ajata I dari Magadha, 500 orang arahat berkumpul di Gua Satapani dekat Najagaha untuk mengumpulkan ajaran Sang Buddha yang telah dibabarkan selama ini dan menyusunnya secara sistematis. Dalam persamuan agung pertama inilah dikumpulkan seluruh ajaran yang kini dikenal sebagai kitab suci Tipitaka. Persamuan agung kedua dengan bantuan Raja Kalasoka di Vesali, di mana isi kitab suci Tipitaka diucapkan ulang oleh 700 orang arahat. Kelompok biku yang memegang teguh pendidikan Dharma Vinaya ini menamakan diri sebagai Sta Wirawada, yang kelak disebut sebagai Theravada. Sedangkan kelompok biku yang ingin mengubah Vinaya menamakan diri sebagai Mahasahika, yang kelak berkembang menjadi mazhab Mahayana. Jadi sahabat, setelah Sang Buddha Gautama wafat, agama Buddha terbagi menjadi dua mazhab besar, yaitu Theravada dan Mahayana. Persamuan agung ketiga diadakan di Pataliputra pada abad ketiga Sang Buddha wafat, yaitu di 249 sebelum Masehi, dengan pemerintahan di bawah Kaisar Asoka Padana. Kaisar ini memeluk agama Buddha dan dengan pengaruhnya banyak membantu penyebaran Dharma ke seluruh wilayah kerajaan. Pada masa itu, ribuan gandungan atau penyeludup ajaran gelap masuk ke dalam Sangha dengan maksud menyebarkan ajaran-ajaran mereka sendiri untuk menyesatkan umat. Untuk mengakhiri keadaan ini, Kaisar menyelenggarakan persamaan agung dan membersihkan tubuh Sangha dari penyelundup-penyelundup serta merencanakan pengiriman para duta Dharma ke negeri-negeri lain. Dalam persamaan agung ketiga ini, 100 orang arahat mengulang kembali pembacaan kitab suci Tipitaka selama 9 bulan. Dari titik tolak persamuan inilah agama Buddha dapat tersebar ke seluruh penjuru dunia dan terhindar lengkap dari bumi asalnya. Persamuan agung keempat diadakan di Alumihara atau Sri Lanka di bawah lindungan Raja Watagama Abaya pada permulaan abad ke-6 sesudah Sang Buddha wafat, yaitu di 83 sebelum Masehi. Pada kesempatan itu, kitab suci Tipitaka dituliskan untuk pertama kalinya. Tujuan penulisan ini adalah agar semua orang mengetahui kemuliaan Dharma Vinaya. Selanjutnya, persamuan agung kelima diadakan di Mandala atau Burma. Pada permulaan abad 25 setelah Sang Buddha wafat, yaitu di 1871 dengan bantuan Raja Mindo. Kejadian penting pada waktu itu adalah kitab suci Tipitaka diprasastikan pada 727 buah lempengan wamel atau batu walam dan diletakkan di Bukit Mandalay. Persamuan agung ke-6 diadakan di Ranggo pada hari Visakha Hujat tahun Buddhis 2498 dan berakhir pada tahun Buddhis 2500 atau di tahun Masehi 1956. Sejak saat itu, penerjemahan kitab suci Tipitaka dilakukan ke dalam beberapa bahasa barat. Selanjutnya kita akan membahas tentang kuantitikan dan pentingnya memahami kerangka dan isi kitab suci Tipitaka. Tipitaka terdiri atas banyak sekali serta yang tidak jarang membuat orang meragukan validitasnya karena mengingat pada awal perkembangannya Tipitaka dilestarikan secara turun-temurun secara lisan. Hal ini bisa dipahami karena bagi kebanyakan orang menghafalkan jumlah sutta yang sebanyak itu adalah hal yang tidak dimungkinkan. Keraguan tersebut bisa dijawab oleh adanya biku-biku pada zaman sekarang yang mampu melafalkan keseluruhan isi Tipitaka, bahkan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait isi Tipitaka. Biku-biku tersebut dikenal sebagai sebutan Tipitaka Dara. Pada konsili Sangha ke-6 di Myanmar, Biku Sayadaw Asin Wicita secara Biwasam
berhasil melalui serangkaian uji pelafalan Tipitaka dan berhasil menjadi biku pertama yang mendapatkan predikat Tipitaka-dara. Sejak saat itu sudah ada beberapa biku yang juga mendapatkan gelar Tipikadara. Para rahat di zaman Sang Buddha tentu tidak diragukan lagi juga memiliki kemampuan mengingat yang sangat luar biasa. Orang pada tingkat kesucian arahat merupakan orang yang memiliki latihan samadhi yang ekstensif dan pemikirannya sudah terbebas dari segala nafsu keinginan. Terlebih dari zaman Sang Buddha, para anggota Sangha mendedikasikan hidupnya dalam pengulangan dan mendiskusikan ajaran langsung di bawah pimpinan Sang Buddha. Sekian, terima kasih. Jika terjadinya kesalahan dalam penulisan maupun pembacaan, saya ingin meminta maaf. Sekian, Namo Buddhaya.